Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Aidil Fitra, NPM 2010631070105, kelas 1D. Saya akan menjelaskan materi tentang osteologi. Sebelum saya jelaskan lebih rinci, alangkah baiknya kita tahu pengertian osteologi. Osteologi berasal dari bahasa Yunani osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Sistem kerangka. Sistem kerangka adalah osteologi cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering pula dijumpai istilah skeleton atau sistem kerangka. Sistem kerangka manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit tulang rawan yang membentuk tubuh manusia. Fungsi kerangka manusia. Kerangka tubuh manusia berfungsi sebagai penunjang dan pembentuk tubuh, pelindung organ-organ vital, alat gerak pasif dan pengungkit, tempat bertambatnya otot-otot, tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam, tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Tulang panjang. Tulang ini terdiri dari gandar atau saf yang panjang dan dua ujung tulang. Gandar disusun oleh jaringan tulang padat atau compact bone tissue. Di bagian dalam gandar terdapat lubang atau saluran berisi sumsum. Saluran ini disebut saluran susum medullary canal. Tulang panjang berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang antara lain adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan, os humerus, tulang paha atau tungkai atas, os femur, tulang hasta, os ulna, dan tulang pengumpil, os radius. B. Tulang pendek. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang-tulang tapak tangan atau metacarpus bones, tulang-tulang tapak kaki metatarsus bones, dan tulang-tulang jari tangan phalangeus bones. Tulang pipi. Tulang pipi atau ceper biasanya disusun oleh kedua-dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya, tulang pipi bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya pada kepala, mereka membentuk rongga otak. Pada rangka dada mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipi antara lain adalah tulang dada atau os sternum, tulang dahi atau os frontal, tulang ubun-ubun atau os parietal. D. Tulang tak beraturan bentuknya. Dalam tubuh manusia banyak yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan pada dalam ketiga kelompok di atas. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contohnya antara lain adalah tulang belakang atau os mandibula dan tulang rahang atas os maxilla. Struktur tulang. Pada tulang panjang, gandar disebut juga diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Diaphysis disusun oleh tulang padat. Bagian ini berbentuk pipa dan silindris. Ia membentuk rongga sumsum yang merupakan tempat penyimpanan lemak. Pada anak-anak, bagian epiphysis dan diaphysis dipisahkan oleh rawan epiphysis. Selama masa pertumbuhan tulang terjadi pada bagian ini. Pada orang dewasa, khususnya ketika masa pertumbuhan telah berakhir, rawan epiphysis berubah menjadi tulang dan kemudian bagian ini menjadi garis epiphysis. Tulang-tulang dibungkus oleh gilang dua lapis jaringan ikat yang disebut periosteum. Pada bagian tulang yang diperhubungkan dan membentuk sendi tidak terdapat periosteum. Pada bagian ini tulang dibungkus atau dilapisi oleh rawan sendi. Periosteum lapisan luar menerima buluh darah dan saraf. Beberapa pembuluh darah dan saraf masuk ke dalam tulang melalui lubang yang disebut nutrisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.